apa kabar? Lesa harap kalian selalu sehat dan semangat. Apakah kalian sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Nah, sudahkah kalian pakai seragam? Ini kan sekolah minggu ya, jadi tidak perlu pakai seragam. Tapi ingat, karena kita sedang beribadah kepada Tuhan, jadi pakaiannya harus tetap rapi dan sopan. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Lose mau ajak kalian untuk mengucapkan yel-yel. Ya, kalau Lose panggil anak-anak Kalam Kudus, adik-adik jawab, siap, puji Tuhan, haleluya. Oke? Ya, kita coba ya. Yuk, anak-anak Kalam Kudus, siap, puji Tuhan, haleluya. Oke, semangat ya. Mari kita membuka ibadah kita hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini kami dapat kembali beribadah. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Mohon Tuhan memimpin dan memberkati. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami dan terimalah setiap hormat dan pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apa yang membuat kalian senang? Ya, ada yang senang kalau dapat hadiah. Ada yang senang kalau bisa main dalam waktu yang lama. Dan masih banyak hal lain yang bisa membuat kalian senang ya. Nah, ada satu hal nih yang selalu membuat kita merasa senang dimanapun kita berada. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Langsung saja adik-adik untuk menyanyikan lagu Oh Senangnya, Oh Bahagianya. Melalui lagu ini kita mau ingat apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita berada, kita senang dan bahagia karena Yesus selalu menyertai kita. Yuk semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Oh Senangnya, Oh Bahagianya. Waktu aku duduk, waktuku berjalan, waktuku berbaring, Dia selalu bersama. Waktu di sekolah, waktuku di rumah, waktuku bermain, Dia selalu bersama. Waktuku berjalan, waktuku berbaring, Dia selalu bersama. Waktu di sekolah, waktuku di rumah, waktuku bermain, Dia selalu bersama. Meninggalkan
ya adik-adik, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita dan selalu menyertai kita. Kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang paling utama dalam hidup kita. Karena tanpa Tuhan Yesus, kita tidak bisa melakukan banyak hal yang hebat. Karena Tuhan Yesus hebat, maka kita pun menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Hari ini kita akan belajar dari seorang hakim dalam Alkitab. Meskipun dia berbeda dari orang-orang kebanyakan karena dia kidal, tetapi Tuhan memakainya untuk memimpin bangsa Israel. Adik-adik juga dapat dipakai Tuhan melakukan banyak hal yang hebat jika adik-adik mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang paling utama dalam hidup adik-adik. Yuk, langsung aja adik-adik berdiri dan kita menyanyikan lagu Jesus You're My Number One. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would never get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would never get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. Keep me going strong. In the race I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would never get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race God is great. Keep me going strong. In the race I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, dengarkan cerita Alkitab hari ini ya. Kalian duduk dengan tenang dan fokus mendengarkan ceritanya ya. Hai teman-teman, masih ingat aku siapa? Siapa? Ayo siapa? Dondon. Hai, Dondon lagi bosan nih teman-teman. Dondon pengennya main bola, tapi main bola di rumah. Nanti kayak kemarin lagi, pecahin kaca, mama marah-marah. Padahal kan Dondon udah lama gak main bola. Di rumah sendiri lagi gak ada temannya main bola. Dondon mau pergi main bola di luar sama teman-teman Dondon. Dondon mau pergi main bola. Dondon, kamu mau kemana? Mau keluar, Ma, mau keluar. Ngapain di luar? Mau main bola. Boleh ya? Nggak boleh. Boleh di rumah ya? aja. Nggak mau, bosan di rumah. Dondon, dengar kata mama nggak boleh.
Mau, ini belajar terus online. Nggak mau, Dondon bosan mau main bola di luar pokoknya, nggak mau tahu. Ayo, Dondon di rumah aja. Nggak mau, dadah mama, Dondon pergi ya. Dondon. A few moments later. Sudah sore, kemana si Dondon ya? Wah, tadi dibilang sudah gak boleh keluar, tapi malah keluar. Sudah sore, belum pulang, mana pandemi lagi. Anak itu, mana Dondon? Sore mas, sore. Dari mana Dondon? Dari main bola. Tadi mama bilang apa? Tadi mama bilang nggak boleh. Lalu kenapa Dondon pergi? Iya kan, Dondon bosen mah di rumah bosen. Dondon, ini lagi pandemi. Tidak boleh banyak keluar rumah. Makanya mama larang Dondon untuk keluar, untuk main bola di luar. Iya, maaf, Dondon bosen pengen main bola di luar. Karena Dondon melanggar, makanya Dondon akan mama hukum. Hah? Mama hukum? Hukum apa, Ma? Dondon tidak boleh main game selama 1 minggu. Hah? Gamenya akan mama sita. 1 minggu? Ya. Ya. Dondon. Masih aja kayak gitu. Si aja ya nakal ya Dondon, adik-adik. Padahal mamanya udah larang jangan keluar. Tapi si Dondon pengen aja tuh. Yang penting dia senang, yang penting dia bisa happy, bisa main di luar. Dia nggak mau tahu mamanya larang. Padahal buat kebaikannya Dondon juga ya adik-adik. Ya, tapi akhirnya Dondon kena hukuman deh. Sama nih adik-adik. Ada juga nih orang-orang yang sesuka hatinya sendiri. Terserah mereka. Mereka bahkan nggak peduli loh sama Tuhan. Mereka bahkan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Yang penting semau-maunya mereka sendiri. Yang penting sesuka hatinya mereka sendiri adik-adik. Kita mau dengar nih ceritanya tentang mereka. Tapi sebelumnya, yuk kita doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami dimanapun kami berada. Kami boleh duduk dengan tenang, kami boleh fokus, kami boleh menikmati cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kan Lauso bilang, Lauso mau cerita orang-orang yang sesuka hatinya sendiri adik-adik. Yang penting mereka senang, yang penting mereka ya berbuat seenaknya mereka. Nah orang-orang ini adalah bangsa Israel. Bangsa Israel yang udah dulu banget hidupnya. Nah, kita mau lihat kisah mereka di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 12 hingga ke-30. Nah, adik-adik boleh buka Alkitab, adik-adik boleh lihat kisahnya sambil nanti memperhatikan Lauso juga cerita. Soalnya Lauso nggak baca semua, tapi ceritanya dari sini adik-adik. Nah, adik-adik, pada waktu itu orang Israel, mereka suka melawan Tuhan adik-adik. Mereka suka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Contohnya, mereka suka menyembah berhala. Mereka suka menyembah berhala. Padahal Tuhan bilang apa? Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Cuma Tuhan yang boleh jadi Allah mereka. Tapi mereka melawan Tuhan. Mereka menyembah berhala adik-adik. Dan mereka melakukan banyak hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Adik-adik, Tuhan gak suka kalau orang-orang umatnya suka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tuhan gak senang. Kalau orang yang jahat, orang yang suka berbuat kejahatan, biasanya diapain adik-adik? Apa? Kena apa? Hukuman. Betul, kena hukuman. Kayak tadi tuh, Dondon. Mamanya udah bilang apa? Dondon, kamu jangan pergi main. Ini kan lagi pandemi, ini bahaya. Kamu jangan pergi main. Tapi Dondon tetap pergi main. Pulang-pulang, Dondon kena marah. Pulang-pulang, Dondon kena hukuman. Nah, adik-adik, itu juga yang terjadi. Orang Israel, karena mereka melawan Tuhan. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka
kena hukuman dari Tuhan. Hukumannya apa coba adik-adik? Tuhan datangkan ada raja dari bangsa lain. Raja dari bangsa Moab. Raja ini jahat sekali adik-adik. Raja ini namanya Raja Eglon. Siapa namanya? Eglon. Nama raja ini Raja Eglon. Dia punya badan yang besar dan dia jahat sekali adik-adik. Dia datang dan dia menindas. Dia kalahkan semua tentara-tentara Israel. Sehingga akhirnya orang Israel dia jajah adik-adik. Jadi orang Israel ada di bawah kepemimpinan Raja Eglon sekarang. Mereka di bawah Raja Eglon. Raja yang jahat itu. Adik-adik, kalau kita ada dipimpin di bawah sama raja yang jahat, yang terjadi pada kehidupan kita, enak apa enggak enak? Enak? Enggak enak. Kita bisa ditindas sama raja itu. Wah, apa yang kita punya, kalau raja itu minta, jangan nih barang punya aku. Kalau raja itu minta apa? Dia bisa ambil tanpa peduli itu punya kita atau bukan. Bahkan adik-adik, kita bisa menderita lapar, kita bisa menderita kehausan, kita bisa hidup susah kalau semuanya itu diambil oleh raja yang jahat itu. Kalau rajanya tidak kasihan kepada orang-orang, dia yang penting dia senang. Adik-adik, gak enak kalau ditindas sama raja yang jahat seperti Raja Eglon. Dan adik-adik, Raja Eglon ini menindas orang Israel. Itu gak sebentar. Itu bukan cuma 1 hari, 2 hari, atau 1 minggu. Enggak adik-adik. Tahu gak berapa lama Raja Eglon ini menindas orang Israel? Berapa? 18 tahun adik-adik. 18 tahun ditindas sama raja yang jahat. Kalau adik-adik tahan gak? Kalau Lause sih langsung gak tahan. Langsung gak tahan. Jangankan 18 tahun. 1 hari aja sama raja yang begitu jahatnya. Langsung gak mau. Karena itu adik-adik, karena 18 tahun dijajah sama raja yang jahat, bangsa Israel mohon ampun sama Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tuhan, kami sudah salah sama Tuhan. Tuhan, gak lagi. Kami bertobat Tuhan, kami bertobat. Tuhan, tolong kami. Mereka bertobat. Mereka minta ampun sama Tuhan. Mereka bilang mereka gak mau mengulangin lagi adik-adik. Mereka sudah tobat karena dihukum sama Tuhan melalui Raja Eglon. Akhirnya adik-adik, Tuhan kasihan. Tuhan kasihan sama bangsanya, sama umatnya yang ditindas. Walaupun umatnya itu sering berbuat yang salah sama dia. Walaupun umatnya sering menyembah berhala. Walaupun umatnya sering menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap kasihan. Tuhan tetap kasihan melihat umatnya ditindas adik-adik. Akhirnya Tuhan kirim 1 orang untuk menyelamatkan mereka dari Raja Eglon. Orang itu namanya Ehud. Siapa? Ulangi sama Lause. Ehud. Ehud ini anak dari Gera, orang Benyamin. Dari suku Benyamin adik-adik. Dia nggak kayak kita. Kalau kita biasa pakai tangan kanan, dia kidal. Nah, Ehud ini biasa pakai tangan kidal. Biasanya Ehud akan antar yang namanya upeti. Nah, upeti itu seperti sesuatu yang harus diserahkan oleh bangsa Israel kepada si Raja Eglon itu. Jadi kayak sesuatu harta atau benda-benda yang harus diberikan kepada Raja Eglon. Nah, biasanya yang nganter itu adalah Ehud. 1 kali Ehud sudah berpikir bagaimana caranya untuk membebaskan bangsa Israel dari Raja Eglon ini, dari raja yang jahat ini adik-adik. Dia sudah menyiapkan pedangnya. Dia taruh, dia sembunyi di sini, di sebelah kanan dia sembunyi.
Dia sembunyi dan dia bilang, nanti aku akan pura-pura buat antar upeti. Mau ngantar upeti, nanti terus aku akan cari kesempatan untuk mengalahkan si Raja Eglon. Akhirnya dia pergi, kemudian dia cari ke Raja Eglon. Dia kasih upetinya kepada Raja Eglon. Wah, Raja Eglon itu senang sekali kalau dapat harta benda dari orang Israel. Dia raja yang benar-benar suka mengambil harta benda dari umat yang dia tindas, adik-adik. Nah, waktu itu Ehud sudah antar, rajanya sudah senang. Terus Ehud bilang begini, Raja, aku ada pesan rahasia untuk raja. Wih, si raja penasaran. Pesan rahasia apa ya ini? Wah, jangan-jangan ini bisa bikin aku lebih berkuasa ya. Oke deh, aku mau cari tahu. Terus akhirnya raja bilang, tunggu sebentar. Raja itu suruh semua orang yang ada di tempat itu untuk pergi. Sekarang tinggal raja sama Ehud. Ketika raja bilang, pesan rahasia apa itu? Ehud bilang, ini adalah pesan dari suara Tuhan untuk raja. Pada waktu itu, Ehud waktu mendekat, dia langsung apa? Ngambil apa? Pedangnya yang disembunyikan di sini, adik-adik. Dia ambil pedangnya dan dia mengalahkan Raja Eglon. Dia mengalahkan Raja Eglon. Wah, pengawal-pengawalnya nggak ada yang tahu. Karena tadi raja suruh mereka semua pergi. Nggak ada yang tahu kalau Eglon sudah dikalahkan oleh Ehud. Terus Ehud langsung cepat-cepat dia lari. Kemudian dia pergi ke pegunungan. Terus dia ambil apa? Sangkakala. Dia ambil sangkakala. Terus dia tiup. Bunyinya begini. Adik-adik dengar bunyinya? Begini adik-adik bunyinya. Dia tiup. Waktu sangkakala itu dibunyikan, semua umat Israel berkumpul. Kemudian Ehud bilang, Tuhan telah menyerahkan Moab kepada kita. Tuhan telah mengalahkan Moab. Mari kita serbu Moab. Mari kita serbu kerajaan mereka. Mari kita serbu. Nah, pada waktu itu mereka langsung serbu. Karena Ehud sudah berhasil mengalahkan Raja Eglon. Mereka serbu adik-adik. Dan pada waktu itu Moab dikalahkan oleh orang Israel. Pada waktu itu 10.000 orang Moab dikalahkan oleh orang Israel, adik-adik. Adik-adik, ketika Ehud bisa mengalahkan Eglon dan umat Israel, akhirnya sekarang apa? Sudah tidak dijajah lagi. Mereka bisa hidup senang lagi. Mereka bisa hidup tentram lagi. Itu karena apa? Karena Tuhan berbelas kasihan kepada umatnya. Walaupun umatnya sudah banyak apa? Berbuat dosa, berbuat salah. Tapi Tuhan tetap mengasihani umatnya. Tuhan kirim Ehud. Dan akhirnya sekarang mereka bisa hidup aman dan sejahtera. Itu semua karena Tuhan yang telah berbelas kasihan kepada mereka. Adik-adik, kadang-kadang kita suka nakal juga ya, kayak orang Israel. Mungkin kita nggak kayak mereka yang nyembah berhala, tapi mungkin kita kadang-kadang suka bohong, kita kadang-kadang suka mencontek, kita kadang-kadang suka melawan orang tua. Tapi kita juga dapat hukumannya, bukan? Kita dapat hukumannya. Kadang-kadang mama papa kita marah sama kita dan kasih hukuman kepada kita karena kita sudah apa? Nakal. Tapi adik-adik, walaupun kita nakal, baik pun Lause juga nakal. Lause berdosa sama seperti kita semua. Tapi Tuhan tetap berbelas kasihan kepada kita. Kita yang nakal ini, kita yang berdosa ini, harusnya apa? Dihukum. Kita bukan hanya dihukum seperti ditindas oleh Raja Eglon, tapi kita mati adik-adik dalam hukuman kekal di neraka.
Tapi Tuhan karena kasihan sama kita, karena Tuhan sayang sama kita, Dia rela mati menggantikan hukuman buat kita. Biar kita bisa apa? Nanti bertemu dengan Tuhan, hidup dalam keabadian bersama dengan Tuhan, menikmati damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Karena itu adik-adik, kalau kita nakal, kalau kita suka melakukan hal-hal yang gak baik sama Tuhan, yuk minta ampun sama Tuhan. Bilang, Tuhan Yesus, aku udah salah sama Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan. Maafin aku. Ya, berdoa, minta Tuhan mengampuni, minta Tuhan yang akan menolong kita biar kita gak nakal-nakal lagi. Oke? Nah, sebelum kita mau berdoa, kita mau menghafal dulu ya. Kita mau menghafal satu buah ayat hafalan. Minggu ini kita akan menghafal dari Mazmur 7 ayat ke-18. Yuk kita lihat bersama Mazmur 7 ayat 18. Coba ikutin laut saya. Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Oke, sekali lagi ya. Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Oke, jangan lupa menghafal ya adik-adik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan tolong biar kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang taat sama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Alkitab memang luar biasa ya adik-adik. Dengan belajar firman Tuhan, kita semakin mengerti Allah itu sangat hebat, penuh kuasa dan luar biasa. Yang lebih hebat lagi, Allah yang dahsyat itu mengasihi kita dan kasih-Nya tidak pernah habis. Kita harus selalu bersyukur dan memuji Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita kembali akan memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus baik. Kita tidak hanya mau mempersembahkan pujian bagi Tuhan, tetapi kita juga akan memberikan persembahan berupa uang melalui scan QR berikut, transfer, atau langsung diserahkan ke gereja ya. Nah, langsung saja adik-adik kembali berdiri, kita pujikan lagu Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak yang taat dan hidup kami boleh menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Berkati juga persembahan ini, kiranya boleh menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, Bapa Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah kita hari ini telah selesai. Adik-adik tetap patuhi protokol kesehatan ya. Tetap sehat dan semangat. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat.
ibadah kita hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.